Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi di channel Dapur Mama Arina. Jadi pada video kali ini aku mempunyai tugas dari aku teman-teman buat setting video-videonya ya. Jadi video-videonya yang ada di YouTube Studio itu minta tolong buat disettingkan karena temannya ada yang pengen tahu cara untuk setting video seperti ini ya. Jadi ini channelnya. Nah, di sini kita akan lihat-lihat terlebih dahulu untuk kontennya. Ya, di sini ada sudah banyak kontennya ya. Di sini ada eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-an. Nah, terus buat kalian yang pengen upload video di YouTube itu emang ada cara-caranya ya, guys ya. Nah, jadi di sini itu untuk pertama kali kalian bisa pergi ke YouTube Studio, terus di sini di bagian pojok kanan atas itu ada tulisan buat. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja upload video ya, teman-teman. Kalian bisa upload video, bisa live streaming, bisa buat postingan, bisa buat playlist, dan bisa buat podcast baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengedit ya di bagian video terbaru ini. Jadi kebetulan video baru ini belum di apa ya, masih bisa diedit gitu ya, kayak judul, deskripsi, tag, dan lain-lainnya ya. Jadi nanti kalian bisa simak sendiri teman-teman cara-cara untuk mengedit deskripsi video biar video kalian itu banyak yang nonton atau muncul di beranda orang lain ya. Nah, jadi di sini pertama kita pergi ke konten. Setelah itu kalian klik video mana yang ingin kalian buat, video mana yang ingin kalian edit, maksud saya ya. Nah, jadi di sini kalian klik aja di bagian detail. Ini ada detail, analitik, komentar, lihat di YouTube, dan opsi. Kalian pergi ke sini teman-teman. Nah, jadi di sini untuk bagian judul, saya rasa ini udah nggak usah dirubah ya teman-teman, karena untuk judul ini sendiri itu nggak usah terlalu panjang, yang penting singkat, padat, dan jelas ya. Jadi penonton itu sekali lihat itu langsung paham, oh video ini itu berisikan seperti ini, video ini itu eh, temanya seperti ini. Jadi gak usah terlalu panjang. Nah, untuk deskripsi sendiri ini tadi aku udah buat deskripsi tapi sepertinya ini kurang ya teman-teman. Nah, jadi kita kembali dulu ya. Kita bisa buka video yang lainnya. Caranya di sini kalian klik kanan, kemudian buka link tab baru. Nah, di sini kalian masuk lagi. Kalian, maksudnya itu kalian bisa ambil dari video yang sebelumnya ya. Tapi berhubung di video yang sebelumnya ternyata sama, juga nggak ada apa namanya, resep-resepnya, sepertinya kita akan menambahkan sendiri ya. Eh, Sebenarnya kalian bisa cari sih di sini, misalkan ya, resep mie ayam. Nah, lalu kalian klik di bagian paling atas, misalkan kalian apa ya namanya, untuk mempermudah aja sih. Nah, di sini kan ada cara-caranya ya. Saya kira ya kurang lebih sama ya. Nah, di sini kalian bisa apa namanya, pilih misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini. Kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Nah, resep mie ayam.
resep mie ayam, kemudian di bagian sini bahan-bahan. Nah, di sini ada 350 sampai 400 gram filet dada ayam potong dadu kecil. Kemudian kalian mungkin ya di video kalian itu akan ada, misalkan di sini di video saya itu akan ada ceker ya, kita tulisan aja nih, ceker ayam misalkan setengah kilo, terus aja ini, atau 1 kilo gitu aja ya, biar mudah. Terus 5 siung bawang putih cincang halus, 5 siung bawang putih, kita tambahin aja ini ya, kayaknya 8, kalau ini 10 siung bawang merah ya, kecap manis, saus tiram, kecap asin. Sebenarnya ini masih banyak nih, ini bisa ditambahin nih teman-teman. Di sini ada gula gula Jawa, gula Jawa, kemudian kita pakai pala nih. Pala sebenarnya ini masih kurang nih sih. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi nih, ada pala, kemudian ada gula merah, ada, kita bikin simpel aja ya, gula merah, jahe, kemudian daun sirih, daun serai, daun jeruk ya. Oh, nggak usah pakai daun jeruk guys. Kemudian di bawahnya ini kemiri ya, kemiri ini 4 ya, 4 butir kemiri ini, 4 butir. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Terus kita kembali lagi ke sini. Untuk cara membuat ininya, berapa minyak, masukkan bahan taburan ayam masak, sedikit air. Kalau minyak ini kita buat sesimpel aja ya, kan bahan-bahan. Oke, kemudian kita tulis cara membuatnya. Sebenarnya deskripsi seperti ini itu diperuntukkan untuk orang-orang yang katakanlah apa namanya, hanya bisa mendengar itu loh teman. Cara membuatnya, haruskan bahan-bahan, dengan cara di blender. Sebenarnya itu bisa kalian apa namanya, diulek itu loh teman, bahasa Indonesia apa ya, digeprek ya, digeprek ya, di blender, atau digeprek, ulek begini sih ya teman-teman. Nah, kemudian setelah dihaluskan, kita kasih nomor 1 aja, 1 di sini. Berhubung saya kemarin itu yang videoin, jadi saya ya sedikit-sedikit tahu teman-teman. Haluskan bahan-bahan dengan cara di blender atau digeprek, diulek. Kemudian yang kedua ini kita gosok bahan yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Nah, meskipun saya nggak memutar videonya, tapi ya saya ini tahu karena kemarin ikut videoin teman-teman. Gongso atau ya gongso atau tumis gitu aja ya, tumis bahan yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Nah, oke, kemudian yang ketiga di sini tambahkan air ya, tambah, oh
ini aduk sampai airnya sedikit dan tambahkan air mendidih. Kan air mendidih ini kurang lebih 500 ml, kurang lebih ya, seperti yang di video tadi. Lalu keempat, masukkan ayam, ayam potong kecil, ayam potong dedet, kayaknya ini terakhir deh, kayaknya terakhir. Masukkan ini teman-teman, jahe, gula jawa, daun sirih, udah ya, dan lain-lain gitu aja ya. Dan yang kelima, masukkan ayam potong daging dan tetean. Ini barengan, nggak apa-apa ini teman-teman. Dan yang keenam, tambahkan kecap, gula pasir, dan garam. Nah, kita bisa sambil sini. Cara membuatnya, lalu ini kan udah jadi nih. Lalu untuk toppingnya, cara membuat menyajikan gitu aja ya. Cara menyajikan satu atau aja ya. Rebus mie basah, bagusnya itu pakai mie basah teman-teman. Rebus mie basah selama kurang lebih 3 menit. Lalu sebenarnya kalau sawi ini bisa dipisah, bisa dicampur ya, tapi biar nggak ribet, biar kalian nggak kelamaan, langsung aja masukkan sawi hijau yang sudah dipatahkan, dan sepotong-potong patahkan, nggak apa-apa. Dan kalian bisa menambahkan bakso juga, bisa tambahkan bakso atau sosis ya. Kemudian yang terakhir, tiriskan ya, tiriskan semuanya. Lalu ini ya udah ya, yang udah ini terus kalian bisa tambahkan ini, taburi dengan taburan ayam, bawang goreng, daun cincang, dan saus tiram. Nah, ini semuanya, siapkan mangkok, tuliskan semuanya, dan ini pindahkan ke mang
pindahkan ke mangkuk. Pindahkan ke mangkuk. Oke, nah selesai. Nah di sini kalian bisa simpan dulu nih. Nah jadi itu deskripsinya seperti ini ya. Nah cara membuat mie ayam ceker sendiri. Ini apa halus. Ini sebenarnya nggak usah dicincang halus sih, karena kan nanti bakal di blender. Karena lala ini satu kecil aja. Nah kalian kan nanti bisa koreksi, bisa diteliti lagi mana yang kurang. Nah setelah itu udah. Nah untuk bagian thumbnail di sini kebetulan kemarin udah aku edit, jadi misalkan biasanya itu kalau dari bawaannya itu seperti ini, belum ada tulisan-tulisannya gitu. Nah di bagian playlist di sini kalian bisa buat playlist jika ingin kalian memasukkannya ke dalam playlist, misalkan seperti ini ya. Kita akan buat playlist baru, tambahkan judul masak olahan dapur ya. Olahan dapur menu rumah tangga sederhana, menu sederhana tuh, menu rumah tangga sederhana. Dan kalian buat olahan dapur. Nah ini kan ada nih, sudah muncul. Nah, seperti ini, kemudian kalian pilih selesai. Nah untuk di bagian sini ini kalian pilih yang bawah teman. Kalian pilih yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena kenapa? Karena nanti ya juga ya anak-anak misalkan membuat mie ayam tanpa didampingi orang tua kan bisa berbahaya. Nah kemudian kita bisa simpan lagi, lalu di bagian sini ada tampilkan lebih banyak ini, kalian klik saja. Nah di sini ada tagnya, kebetulan ini belum kita kasih tag. Untuk tagnya sendiri ini kan kalian bisa aku saranin cari di ini teman-teman, keyword tool io ini sini. Nah terus kalian pilih yang ini, keyword tool HTTPS nya ini yang ini teman-teman. Nah kemudian di sini ini ada banyak sekali. Lalu di sini kalian kan ini kan videonya mau dipakai di YouTube ya, jadi kalian klik di sini dulu, jangan di flash dulu ya. Jadi dari Google sini, jadi kan awalnya di sini nih, kalian klik di YouTube sini, kemudian kalian tulis saja cara membuat mie ayam. Nah kemudian kalian buat. Sambil kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya. Sebentar teman-teman, ada ya. Nah ketika kalian tulis seperti ini cara membuat mie ayam, kemudian di bagian bawah sini ini ada banyak cara membuat mie ayam sendiri. Kalian pilih nih, caranya seperti ini ya. Kalian klik ini di bagian kolom-kolom ini. Untuk hashtag di bagian YouTube ini itu maksimal 15 ya, 15. Sebenarnya bisa banyak tapi dari aku menyarankan 15 saja. 1 2 3 4 5 6 7 8
9. Nah, 9. 9 ya. Kan ini kan masih 9 teman-teman. Nah, kalian pergi ke pojok kanan bawah. Di sini ada copy. Kalian copy kan 9 nih. 9. Kalian copy. Nah, kalian buka halaman baru, kemudian kalian tuliskan nih, koma, separator, dosen jualan. Dan kalian paste di sini. Nah, di bagian sini kan tadi ada 9 ya. Kalian tulis 9. Lalu di sini kalian klik proses. Nah, lalu di 9 frasa ini kalian pilih semua, kemudian kalian copy, kalian kemudian kalian masukkan ke sini nih, paste. Nah, seperti ini kan masih ada sisa nih, masih ada 160-an huruf. Kalian balik ke sini lagi nih, kalian balik ke sini, kemudian ini mungkin bisa kalian ganti resep mie ayam, dan kalian search lagi. Nah, jadi nanti akan muncul hashtag yang sering dicari di YouTube. Nah, misalkan di sini kan tadi udah 6, berarti udah 9, berarti kurang 6 ya. Jadi resep mie ayam abang-abang, resep mie ayam enak, resep mie ayam rumahan, resep 3. Dan sini random aja ya teman-teman, 4, 5, wah kan 6. Nah, kita pakai 6, kemudian kita seperti tadi copy, di sini kita paste, kemudian di sini kita tulis 6, lalu kalian klik proses, lalu di sini kalian copy, lalu di sini kalian paste. Nah, kemudian ini sebenarnya ini bisa disalin ya, ini terus kalian bisa tuliskan di sini, tulis saja tag ini. Jadi di deskripsi juga ada hashtagnya, di bagian teks ini juga ada hashtag. Lalu di sini kalian bisa pergi ke bahasa video karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini kalian pilih. Lalu untuk bahasa judul dan deskripsi sama, di sini kalian pilih bahasa Indonesia. Untuk sertifikat teks, di sini kalian pilih aja ini teman-teman. Konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika ya. Untuk tanggal perekamannya sebenarnya ini bisa dirubah sih, tapi ya terserah kalian teman-teman, pakai aja yang terbaru. Lokasi video ini bisa kalian kosongin, bisa kalian isi, misalkan kalian tulis aja di sini Indonesia, atau kalian pengen lebih spesifik kota, misalkan Bandung. Nah, bisa ini. Nah, berhubung kita di Indonesia, jadi ya pakai Indonesia aja, biar satu Indonesia bisa lihat. Nah, untuk cara dan gaya ini kategorinya banyak teman-teman. Ini ada berita dan politik, blog koran, cara dan gaya, film, game, hewan, hiburan, komedi, mobil, musik, olahraga, pendidikan, perjalanan, dan acara, sains dan teknologi. Nah, jadi kita ambilnya yang bisa blog dan orang atau cara dan gaya. Kenapa kita pakainya cara dan gaya? Karena ini kan tutorial cara membuat mie ayam, berarti ya kita pakai kategori cara dan gaya. Nah, untuk komentar sendiri kalian ini bisa pilih ya, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Jadi nanti misalkan nih ada komentar yang jelek, misalkan kata kasar, itu nggak langsung muncul di komentar kalian. Jadi kalian harus confirm terlebih dahulu kira-kira komentar ini bisa bisa masuk atau enggak. Jadi kayak difilter tapi secara manual gitu.
Jadi di sini aku biasanya untuk simpan semua komentar, ini nggak terlalu pengaruh sih sama video kita. Nah, terus di sini setelah udah, kalian bisa simpan ya teman. Simpan. Nah, terus apa lagi nih? Apakah sudah selesai? Sebenarnya ini juga bisa dikatakan sudah selesai. Tapi sebenarnya masih ada nih fitur yang bisa kalian manfaatkan di YouTube Studio ketika kalian mengupload video, di samping menambahkan deskripsi seperti ini. Kalau ada deskripsi seperti ini kan orang lihatnya kan enak tuh. Nah, di fitur lainnya di sini di bagian kanan ini teman-teman ada 3 fitur yang ini kalau dimanfaatkan dengan betul-betul ini juga bisa semacam memancing penonton untuk menonton video kita yang lain. Nah, untuk subtitle ini biasanya ini kosong ya teman-teman. Jadi ini bisa bisa aja ini dikasih ya. Tapi menurut aku ini nggak usah dikasih. Kemudian kartu ini kalian juga bisa kasih, biasanya itu muncul di bagian pojok kanan atas. Nah, kita akan aplikasikan cara menggunakan kartu ya. Untuk kartu di sini kalian bisa tambahkan video, kalian bisa tambahkan playlist, kalian bisa tambahkan, biasanya aku tambahkan video di kartu ya, seperti ini, video yang hampir mirip dengan isi video yang kita upload. Misalnya ini ya kan ibaratkan di rumah ya, atau ini aja ya teman-teman, bakwan ini kan kalau dimakan dengan mie ayam kan enak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti ketika video kalian lihat, nah di bagian pojok sini bakwan ini cara, nah nanti akan muncul nih seperti ini cara membuat bakwan. Nah, untuk kartunya sendiri ini judulnya juga bisa diedit nih. Caranya klik pensil ini teman-teman. Oh, custom ini ya, maaf lupa ya, ini cara bakwan. Lalu di sini kita coba untuk mulai pesan kostum ya. Oh, maaf lupa tuh. Ternyata ini yang bawah ya, yang buat ganti di bagian atas ini. Nah, jadi itu nanti seperti ini. Misal, ya video jalan nih. Tulisannya itu bukan ini, tapi yang nah, nah ini biasanya kita tambahkan di bagian yang akhir-akhir nggak apa-apa sih teman-teman. Nah, misalkan di sini ya, misalkan ini tarik aja nih ke sini. Ini itu nanti aja. Ini misalkan kita di sini. Sampai airnya, kalau kita memakai blender, tunggu sampai Nah, itu muncul ya seperti ini. habis baru dikasih minyak. Setelah itu kalian bisa simpan teman.
kalian bebas ini ya untuk menambahkan kartu ini bebas. Misalkan kalian ingin nambahkan lagi nih, misalkan misalkan tongkol atau nilai ya. Ini tinggal kalian klik kemudian tarik di bagian sini. Ini cara masak nila goreng. Nah, kita coba untuk putar. Coba tadi kan ya. Cara masak nila goreng. Kemudian kalian simpan. Nah, jadi ini kartunya ada dua ya. Jadi seperti ini ya cara membuat kartu. Lalu selanjutnya di sini ada layar akhir. Layar akhir ini seperti ini teman-teman. Itu di sini itu ada semacam kayak paket-paket gitu. Nah, di sini elemen satu seperti ini. Jadi ini ada video dan logo channelnya. Kalau kalian klik logo channelnya itu muncul nanti tombol subscribe gitu teman-teman. Ini yang elemen satu, paket elemen satu ini videonya itu di bagian bawah, kalau ini di bagian pojok kiri atas, kalau ini di bagian kanan. Nah, kalau ini dua video tanpa channel, ini juga dua video tapi lebih kecil. Kalau ini dua video plus satu channel, jadi konsepnya seperti ini ya. Nah, kita coba pakai yang ini ya teman-teman, karena kan video kita seperti ini biar nggak menutupi tampilan video kalian, jadi juga harus dipertimbangkan. Nah, untuk durasinya sendiri itu bisa kalian atur caranya ini seperti ini. Ini kan ada 4 arah, kalian geser sedikit ke kiri. Terus kalau sudah berubah menjadi 2 arah, kalian klik. Kalau sudah berwarna biru, kalian tarik di bagian yang kalian mau. Kemudian untuk menambahkan videonya, di sini kalian klik di bagian ini. Kemudian kalian pilih kalau terbaik untuk penonton, ini yang memilihkan YouTube. Kalau pilih video tertentu, ini kalian yang ini misalkan kita klik ini resep asam atom, ya bisa ditarik-tarik sih. Nah, lalu setelah itu kalian bisa simpan. Yang seperti ini juga sama, kalian bisa langsung klik di sini atau bisa langsung klik di sini. Dan kalian pilih video tertentu, kemudian kalian pilih yang cara memasak sayur. Nah, ini juga bisa memancing penonton untuk menonton video kita yang lain. Nah, setelah seperti ini kalian bisa klik simpan. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah tutorial cara men-setting deskripsi video agar video kita itu banyak yang menonton. Jadi ini tadi aku dapat dari Ibu Negara buat settingin video terbarunya. Nah, misalkan ada video kita yang terkena klaim hak cipta, misalkan entah itu dari musiknya atau dari backsoundnya atau dari videonya. Nah, cara untuk biasanya itu muncul di bagian sini teman-teman, cipta. Nah, ini kan nggak ada hak ciptanya nih. Kalau ada itu biasanya di sini nih. Di sini itu ada. Nah, kan ini nggak ada ya, nggak ada ciptanya. Misalkan ya. Nah, kita kembali dulu ya teman-teman.
akan ada nih, misalkan di video ini teman-teman, di video yang ini tutorial ini ada time ciptanya nih di sini teman. Kalian tinggal pilih aja kita. Nah, lalu di sini kalian tinggal pergi ke editor. Kemudian kalian klik mulai. Kita tunggu sebentar ya. Udah mulai apa belum? Oke. Panjangan apa ya? Coba kita cari yang lain. Ya. Nah, seperti tadi kita pilih editor. Nah, ini ya. Misalkan nih, bagian sini nih, misalkan. Nah, misalkan nih, di bagian sini nih, kena apa namanya? Hak cipta misalkan, atau lagunya misalkan, atau videonya ya, kena teguran. Nah, kalian bisa pilih di sini ada pangkas untuk memotong videonya, kemudian di sini ada pemburaman, kemudian di sini ada audio, ada layar akhir, dan kartu info. Nah, jadi misalkan kalian udah upload nih, misalkan terus view-nya udah banyak, jam tayangnya kan udah banyak juga ya teman. Nah, itu kan kayak semacam sayang gitu ya, eman kalau sayang kalau misalkan dihapus, nanti jam tayangnya juga ikut hilangkan. Nah, caranya itu dari YouTube menyediakan fitur editor video seperti ini ya. Misalkan video kalian nih, video ada yang darah-darah, itu kan nggak boleh ya teman, itu dihapus saja itu. Nah, ini aku mau contohkan ini nih. Kita pilih yang pemburaman, custom, karena ini kan nggak ada wajah ya. Kalian pilih custom. Nah, di sini kalian bisa pilih oval atau kotak. Nah, di sini kalian bisa ubah nih besar kecilnya. Akan seperti ini ya. Ini kita kotak aja ya teman-teman, kotak. Nah, di sini ya, aku mau ngeblur ini nih. Kalian tahu gak aku mau ngeblur apa ini? Nah, ini yang diiris-iris ini loh. Kan dari sini ya, misalkan. Misalkan dari sini nih. Berarti ini dari menit ini contoh aja ya teman-teman. Nah, ini blurnya ini kayak ngikutin objek gitu loh teman-teman.
kan bergerak-bergerak nih, kan? Misalkan sampai sini nih. Nah udah, ini kan udah. Sekarang ada lagi nih di bagian sini, misalkan, oh nggak ada ya, atau bagian sini ya, ada potong-potongnya nih teman. Tambahkan lagi nih buram, betul. Nah ini pilih aja ini. Masih muter-muter teman. Mana dari sini, sabar sabar. Wah, sabar guys. Aduh, kenapa lama nih? Pasti manggil. Waduh, ini kayaknya nge-lag ini ya. Kita simpan dulu nih. Udah, ini aja. Apa ya teman-teman? Nah, jadi ini kita menunggu ya. Video ini sedang diedit, periksa lagi nanti. Nah, seperti ini ya. Jadi, nah, tadi kalau teman-teman bisa perhatikan, tadi sebelum aku buat video ini kan, untuk penayangannya itu kan 16 ya, 16 penayangan. Nah, setelah aku edit ini alhamdulillah penontonnya ini udah 31 ya. Jadi eh, ibarat kata itu emang ada pengaruhnya, ada bedanya. Misalkan video itu deskripsinya diedit atau tidak, itu ada pengaruhnya, ada perbedaannya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara untuk uh, merubah ya, merubah deskripsi, judul, tag, biar video kalian itu banyak muncul di brandnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan contohkan untuk mengupload video yang baru saja kita tutorialkan. Nah, kan tadi kita membuat tutorial supaya video kita itu banyak yang nonton ya,
supaya video kita itu banyak yang nonton. Nah, sekarang kita upload video kita ini ya, upload video kita. Misalkan seperti ini, kita refresh dulu. Ini kita stop